Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Insyaallah fi hadhil fursa sanata'allam dars al-akhlaq fil mawdu' babi syukri. Falidzalika qabla an nata'allam hayya nabda darsana bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rif syukri. Ta'rif syukur atau definisi syukur. Qala al-Jauhari fi tahdhibil lughah, inna syukra huwa irfanul ihsan wa hamluhu maulih. Nah, artinya pujian bagi orang yang memberi kebaikan atas kebaikan tersebut. Wa amma istilahan fahuwa saraful abadi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi ila ma khalaqa li ajali. Artinya adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Jadi semua nikmat ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, paham tum? Ya, nastamir ila anwa'i syukur. Anwa'u syukri salasah. Awalan syukrul qalbi, bersyukur dengan hati. Asani syukrul lisan, bersyukur dengan lisan. Wasalisan syukrul jawarih, bersyukur dengan anggota badan. Ini penjelasannya ada di definisi syukur menurut Ibnul Qayyim. Berikut hayya naqra. Wa ya'iru Ibnul Qayyim an haqiqati syukri bi annahu zuhuru athari ni'matallahi ta'ala ala lisani abadihi fina'an wa i'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihihi inqiyadan wa ta'atan. Artinya menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Zuhuru athari nikmat Allah, jadi menunjukkan. Nah, zuhur ini menunjukkan dari kata dhahara. Ala lisani abadihi, dengan melalui lisan seorang hamba. Finaan wa i'tirafan, berupa pujian dan ucapan dengan kesadaran diri, gitu, bahwa dia telah diberi nikmat oleh Allah. Wa ala qalbihi syuhudan, dan dengan melalui hati berupa persaksian dan ketaatan kecintaannya pada Allah. Wa mahabbatan, mahabban itu kecintaan. Kecintaan pada siapa? Pada Allah yang telah memberi nikmat. Wa ala jawarihihi, dan melalui anggota badannya. Inqiyad dan wa ta'ah. Inqiyad itu berupa kepatuhan, wa ta'ah dan berupa ketaatan kepada Allah. Minal ayati fi syukri, dari ada beberapa ayat tentang syukur ini di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Quran Surah Ibrahim ayat ke-7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Summa
fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wa amma fil kitab najid al-ayah ukhra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Allah Ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Dan apabila kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan kita bisa menghitungnya karena saking banyaknya nikmat Allah kepada kita. Arkanu syukri, rukun-rukun syukur. Al-awwal al-iqraru bin ni'am. Yang pertama itu mengakui nikmatnya Allah. Jadi rukun-rukun ini dikatakan kita menjadi seorang yang bersyukur jika terpenuhi rukun-rukun tiga ini. Jadi ada 3 rukun. Rukun itu kalau tidak terpenuhi salah satunya maka tidak sah atau tidak sempurna. Kalau tadi yang pertama itu mengakui nikmat Allah atau menyebutkan nikmat Allah, maka yang kedua ini nusabbituha ilal mun'im wa huwa Allah. Jadi menisbatkan atau menunjukkan semua nikmat yang kita dapat ini kepada yang maha pemberi nikmat, yaitu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua nikmat yang kita rasakan itu bukan karena semata-mata usaha kita gitu, tapi ada qadarnya Allah gitu yang mengizinkan semua nikmat-nikmatnya itu kita rasakan. Salisan sarfuha fi ma yuhibbu. Menyalurkan syukur kita fi ma yuhibbu, dalam hal ketaatan, dalam hal yang Allah sukai gitu. Jadi yuhibbu di sini itu tujuannya ditujukan kepada al-mun'im. Al-mun'im itu siapa? Yang memberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa saja yang membuat Allah itu suka gitu kan, dengan misalnya kita punya anggota badan. Nah, anggota badannya ini disyukuri dengan cara melakukan hal-hal yang Allah sukai. Nastamir wa tatbiquha 'alal waqi'. Jadi bagaimana cara mengaplikasikan syukur kita dalam kehidupan sehari-hari. Fasyukru min ni'matil ilmi wa huwa al-amalu bihi wa ta'limuhu linnas. Jadi bersyukur dengan ilmu yang sudah kita dapatkan adalah dengan cara mengamalkannya dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Walaupun mengajarkannya itu tidak hanya di kelas. Nah, contohnya mengamalkannya adalah kita bisa menjadi contoh bagi orang lain. Nah, misalkan kita punya satu ilmu, kemudian kita mengaplikasikan ilmu itu dan orang lain tuh bisa mendapatkan hikmah dari apa yang kita melakukan. Summa fasyukru bini'matil mal, nikmat harta, an yasrifa fi ta'atillahi la fi ma'siyatihi. Jadi menggunakan harta kita itu dalam ketaatan, la fi ma'siyah, tidak untuk maksiat. Al-misal sedekah, suma, zakat, atau mungkin wakafnya yang produktif. Contohnya seperti mungkin wakaf Al-Quran. Jadi setiap kali orang itu membaca Al-Quran yang kita wakafkan ataupun menghafalnya, maka setiap huruf yang dibacanya itu juga dapat bernilai pahala buat kita gitu. Kalau berwakaf untuk masjid, maka setiap kali masjidnya itu dipakai, maka setiap kali itu pula kita juga dapat pahala.
Jadi pergunakan harta kita itu di jalan yang Allah sukai. Summa wa syukru bi ni'matil badan an yaskharahu fi ibadatillahi wa fi'lis salihat wal musabaqah fil khairat. Jadi menggunakan anggota tubuh kita atau badan kita itu, semua aktivitas kita itu dalam rangka ibadah kepada Allah, wa fi'lis shalihat, dan melakukan pekerjaan yang bernilai kebaikan, wal musabaqah fil khairat, dan berlomba-lomba dalam kebaikan. An-ni'matu nau'ani. Awalan ni'matun mutlaqatun wahia al-muttasilah bisa'adatil abadi wa huwa ni'matul islami wa sunnah. Yang pertama ini nikmat mutlak. Jadi nikmat yang mutlaknya ini dia itu nikmat yang dirasakan oleh orang-orang muslim. Ini nikmatul Islam. Contohnya di sini wahia ni'matul Islam wa sunnah. Jadi nikmat yang tidak dirasakan oleh orang-orang selain orang-orang Islam, karena nikmatnya menjalankan syariat Islam dan sunnah-sunnahnya itu sangat amat terasa bagi orang-orang yang benar-benar menjalankan semua syariat ini dengan penuh keikhlasan. Wahiyallati amarana Allah Ta'ala an nas'alaha fi salawatina an yahdina siratal mustaqim, kama qala Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim fi kulli yaumin naqra'uha marrah sab'ah marrat ihdinas siratal mustaqim. Jadi nikmatnya beribadah ini memang mesti kita minta sama Allah. Sania ni'matun muqayyadah wahia al-mushtarikah bainal mu'min wal kafir wal bir wal fajir ka ni'matis sihah wal ghani wal afiyatil jasad wa kasratil walad waz zawjah as-salihah wa amsalu dzalik. Nah, nikmat ini nikmat yang terikat untuk semua orang, baik itu mukmin atau kafir, walbir atau dia sedang dalam melakukan kebaikan ataupun fajir. Nikmatis sihah, contohnya adalah nikmat sehat. Yang nikmat sehat ini bisa dirasakan oleh semuanya, tidak hanya khusus untuk orang-orang muslim saja, mau itu kafir, mau itu mukmin, semuanya bisa merasakan nikmat ini. Wal ghani, ghani itu berkecukupan, jadi artinya berkecukupan. Jadi semua kebutuhannya hari ini itu tercukupi, makannya, pakaiannya, rumahnya, wa afiyatil jasad, dan badan yang sehat, wa kasratil walad, dan anak-anak yang banyak, wa zaujah as-salihah, dan istri yang salihah, wa amsalu dzalik, atau yang semisalnya. Nah, sampai sini pahim tunna laula tafham nastamir fi GC atau itasil faqat ilayya. Nah, syukran ala ihtimamikum. Nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.